Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam keluarga, salam terhadap keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay, gue netizen yang suka membahas bola. Jadi transfer deadline itu sudah akan berakhir akhir bulan ini. Nggak terasa ya, sudah 2 bulan transfer deadline dan semua tim sudah mempersiapkan timnya untuk menyongsong liga baru karena liga baru mulai akan berlangsung minggu ini. Ada yang minggu depan, ada yang akhir bulan ya. Oke. Gue akan membahas khusus untuk Liga Inggris. Liga Inggris akan berlangsung minggu depan, teman-teman. Akhir pekan minggu depan. Jadi masih ada sekitar 10 hari atau 11 hari lagi. Ya, dimana hampir semua tim Liga Inggris sudah mempersiapkan timnya. Rata-rata sudah balik ke Inggris ya, menjalani pre-seasonnya, jadi udah di Inggris rata-rata. Rata-rata tim sudah mempersiapkan timnya dan gue akan coba mempetakan kekuatan di Liga Inggris satu persatu ya. Mungkin tim-tim besar aja ya. Oke. Yang pertama dari Newcastle United. Newcastle United sekarang sedang diterpa banyak sekali masalah. Banyak pemain bintang mereka yang ingin pergi ya, dan mereka tidak banyak mendapatkan pemain bintang. Sehingga apa yang terjadi dengan Newcastle ini sama dengan apa yang terjadi dengan Leverkusen musim lalu. Makanya ruang ganti jadi goyang kan Leverkusen, karena masing-masing pemain sudah punya ego-ego yang tinggi. Nah ini karena Newcastle kemarin mendapatkan hasil yang luar biasa, season yang luar biasa, dapat Carabao juga. Pemain-pemain bintang Newcastle banyak yang ingin pergi ke tim yang lebih bagus karena mereka punya CV kan di Newcastle. Namun Newcastle ini keras kepala. Livramento, Isak, Gordon gitu ya. Banyak yang dipagari pemain-pemainnya sehingga gue nggak tahu ruang ganti Newcastle akan separah apa, tapi yang pasti tidak akan seharmonis musim lalu. Gue garansi. Dan Newcastle gue rasa tidak akan seperform musim lalu. Karena mereka juga tidak banyak mendapatkan pemain bintang. Untuk refresh ya, untuk nge-refresh. Isak aja sudah latihan di tempat yang terpisah. Ya. Livramento sudah menyatakan ingin ke Manchester City. Gordon ingin ke Chelsea. Jadi masih teka-teki Newcastle ini ya. Jadi prediksi gue Newcastle kayaknya tidak akan masuk UCL untuk musim depan ya. Tidak akan ada di zona UCL ya. Terlempar lah bisa gue bilang. Kemudian dari Manchester United. Manchester United gue rasa akan kembali ke zona Eropa. Berbeda dengan musim lalu. Musim ini MU punya lebih banyak alternatif pemain. Dan Ruben Amorim juga sudah terbuka siapa pemain yang dia inginkan, siapa yang tidak. Itu sebenarnya sudah membuka bahwa Amorim sudah punya konsep untuk tim ini. Tapi kalau untuk meraih gelar juara, gue rasa MU enggak. Tapi untuk zona Eropa sangat mungkin. Kenapa? Karena harusnya masalah-masalah yang terjadi musim lalu, pasti masalahnya banyak yang tidak kompak segala macam, itu harusnya sudah diatasi. Ya, harusnya sudah teratasi dan harusnya mereka Amorim ini harusnya udah punya pakem sendiri. Berbeda dengan Ten Hag. Kan kalau Ten Hag ini dia banyak mengambil pemain Ajax kemudian bermain seperti di Ajax juga. Dan itu tidak perform ya. Namun gue merasa Amorim tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena Amorim ini untuk gue pelatih yang kreatif sebenarnya. Pelatih yang kreatif dan pelatih dia pasti banyak memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk tim ini. Gitu ya. Makanya dia juga mengambil pemain-pemain yang cerdas. Ya, Kunyam, Bumo itu salah 2 pemain yang cerdas. Gitu. Cuman permasalahan MU ini adalah mereka tidak punya striker dan juga leader di lini belakang. Itu aja menurut gue permasalahan dari MU. Ya, di belakang Maguire itu nggak bisa jadi leader gue rasa. Delih juga. Delih itu kan salah satu pemain baru ya. Dia nggak akan mungkin jadi leader di belakang. Nggak akan mungkin. Jadi leadernya itu harus datang dari lini tengah gue rasa. Jadi kalau Bruno kan dia di depan ya.
Gue rasa Casemiro bisa-bisa aja sih jadi leader di belakang. Ya Casemiro kan belum pindah ya. Jadi itu untuk MU. Kemudian untuk City, Manchester City. Gue tidak merasa impress dengan City musim ini. Berbeda dengan kalian-kalian mungkin ya. Kalian mungkin banyak yang menjagokan Manchester City akan kembali ke track juara. Gue bilang City kayaknya nggak akan kembali ke track juara. Ya, kenapa? Karena gue tidak merasa tim ini itu menyatu sebagai satu tim. Di beberapa uji cobanya, makanya uji cobanya juga kan banyak yang tertutup juga ya kan. Kalian ada nggak mendengar soal exhibitionnya City kan enggak ya. Kemudian di CWC juga itu kelihatan gitu. Mereka ini terlalu tidak stabil mainnya. Ya, mereka ini belum punya konsep, belum menyatu sebagai satu tim. Tijani Reinders yang diharapkan sebenarnya ya, sangat diharapkan untuk bisa menjadi Kevin De Bruyne, ternyata Tijani masih selevel lah di bawah De Bruyne Prime untuk gua ya. Tijani Reinders. Kemudian Rodri juga sudah tidak seperti Rodri versi Ballon d'Or ya, udah sangat berbeda, kecepatannya udah jauh sekali menurun. Akurasi umpannya juga sudah tidak sebaik dulu gitu ya. Jadi ini juga akan menjadi masalah. Ditambah Phil Foden belum menemukan lagi ya, belum menemukan lagi peaknya. Jadi permasalahan City ini sebenarnya masih banyak untuk gue ya. Permasalahan City ini masih banyak, ditambah lini belakang mereka juga belum mendapatkan skema yang ideal. Lini belakang mereka ya. Jadi kita lihat kuncian dari City untuk perform adalah pemain-pemain baru mereka. Cherki, Tijani, ya, yang gitu-gitu ya. Cherki, Tijani, kemudian Ed Mowry, ya, Kusanov, bisa aja Kusanov gitu ya. Jadi pemain-pemain baru ini yang akan menjadi kerangka tim Manchester City, bisa nggak mereka untuk mengangkat tim ini? Karena pemain-pemain kayak Rodri, Haaland gitu-gitu, gua rasa sudah bukan mereka lagi harusnya. Kalau Haaland masih oke lah, masih bisa gitu ya. Rodri gue rasa udah susah. Ruben Dias sudah susah. Gue rasa butuh pemain baru lagi yang punya tujuan ibaratnya. Ya kan, yang punya tujuan gitu ya. Karena kan ya di eranya Rodri, eranya Haaland gitu itu kan mereka udah menang segalanya juga. Ya kan. Jadi butuh freshness gitu, butuh tujuan baru. Oke, jadi pemain-pemain baru ini yang akan menentukan City. Kayak gue rasa City mungkin masuk UCL, tapi gue rasa untuk kontender juara tidak sepertinya ya. Oke, gue menilai kontender juara musim ini adalah 3 tim: Chelsea, Arsenal, dan Liverpool. Chelsea, Arsenal, dan Liverpool. Gue merasa 3 tim ini yang paling siap untuk menyongsong Liga Inggris musim ini. Dan siapa prediksi gue ya, kalau dari siapakah mungkin yang paling siap untuk menjadi juara dari 3 tim ini? Meskipun gue fans Liverpool, realistisnya gue menjagokan Arsenal secara objektif ya. Secara objektif gue menjagokan Arsenal, keduanya Liverpool, ketiganya Chelsea. Kenapa Arsenal? Oke. Arsenal ini sudah menemukan konsep sebenarnya. Sudah menemukan cara mainnya. Permasalahan Arsenal itu cuma 2. Ya, permasalahan Arsenal itu cuma 2. Pertama, mereka tidak punya striker. Sekarang sudah ditutupi sama Gyökeres. Arsenal nggak punya striker. Yang kedua adalah kompaknya lini belakang. Karena Saliba, Gabriel, atau kadang nanti diganti Kiwior segala macam, ini masih belum kompak waktu. Pembagian tugasnya ini masih rada kurang. Makanya Arsenal ini di belakang masih labil. Pertahanannya ya masih labil. Cuma 2 itu aja. Menurut gue lini tengah Arsenal ini yang paling bagus dari semua tim yang ada. Lini Arsenal ya, lini tengah Arsenal udah solid banget, ditambah ada Christian Nogard. Itu kan udah pengganti Partey ya. Udah bagus banget Nogard itu padahal. Ditambah Christian Nogard gitu ya. Ini sih tengahnya, apalagi Mikel Merino kan udah gak akan jadi striker lagi, kan ada Gyökeres. Merino pasti jadi pemain tengah juga. Jadi kedalamannya juga luar biasa tengahnya ini. Odegaard, Rice segala macam. Kemudian masuknya Madueke juga
menggantikan Sterling ya. Saya mending Madueke kemana-mana daripada Sterling ya kan. Gitu. Jadi gue prediksi Arsenal akan menjadi kontender terkuat juara musim ini. Nomor 2-nya adalah Liverpool. Nah, kenapa Liverpool gue taruh nomor 2? Karena Liverpool masih punya permasalahan di lini belakang. Dan masalahnya cukup kronis kalau buat gue. Kenapa? Karena mereka tidak punya kedalaman lini belakang yang cukup. Mereka cuma punya 3 center back. Mereka memang punya 3 left back, bisa dibilang. Tapi 3 left back kan ngapain gitu kan. Mending beli center back sebenarnya gitu kan. Kemudian belakangnya Liverpool ini ternyata ketika gue lihat uji cobanya ya, belakangnya Liverpool ini masih ngawang-ngawang terus terang. Jadi kadang bagus, kadang enggak gitu ya. Kemudian gue melihat mainnya Kerkes ya. Kerkes dan Frimpong, 2 pemain baru ini tidak menunjukkan kalau mereka punya nilai plus. Belum menunjukkan itu. Berbeda dengan TA dan Robertson di era prime-nya yang bisa memberikan nilai plus. Kerkes dan Frimpong ini belum. Mereka masih back sayap yang biasa aja gitu. Ya. Mungkin kalau ada nilai plus adalah lini depan. Lini depan ini wah Ekitike sih gue sangat impress ya sama mainnya. Sangat bekerja keras, striker banget juga, klinis juga. Typical striker banget, itu striker yang diinginkan Arne Slot banget sih, yang lari-lari yang gimana good ya Ekitike. Jadi gue rasa Liverpool juga nggak urgent banget lah butuh Isak gitu ya. Yang penting mereka bisa datang. Ini sih gue berharapnya justru Rodrigo yang datang dari Madrid ya untuk Liverpool. Liverpool masih butuh 2 center back. Kalau Liverpool mendatangkan 2 center back, 1 muda, 1 matang, Liverpool akan naik di kontender utama. Tapi kalau belakangnya masih seperti ini, gue rasa Arsenal yang bakal nomor 1. Terakhir adalah Chelsea. Nah, Chelsea ini di era Enzo Maresca terlalu labil mainnya untuk gue ya. Terlalu labil. Kenapa? Karena mereka ini kalau lagi nemu peaknya, pasti mainnya gila banget. Tapi kalau mereka kepercayaan dirinya lagi menurun, mereka bisa kalahnya tuh bisa beruntun gitu. Itu yang terjadi dengan Chelsea Enzo Maresca. Makanya Chelsea ini harus diberi peak performance terus. Berbeda dengan tim lain ya, kayak Liverpool atau City kan mereka kalau kalah sekali bisa bounce back langsung. Chelsea ini di era Enzo Maresca nggak bisa seperti itu. Ya. Belum bisa seperti itu. Mereka kalau lagi downnya tuh keterusan gitu. Jadi Chelsea ini harus diberi pick terus. Dan ini akan bergantung terhadap kondisi pemainnya. Kalau pemainnya tidak ada yang cedera, Chelsea bisa sangat konsisten. Tetapi kalau Chelsea ambil aja 2 atau 3 pemain, contoh misalkan Palmer cedera misalkan. Dan kalau Chelsea-nya goyang, itu bakal goyang terus. Makanya gue taruh Chelsea di ketiga. Mereka ini masih belum solid dalam hasil. Kayak di CWC ya, mereka bisa solid dalam hasil, solid terus sampai atas, sampai menang, bahkan lawan PSG menang. Di Conference League kayak gitu, tapi di Liga tidak seperti itu. Mereka bisa naik, kayak awal-awal naik sampai peringkat 1, tiba-tiba ke peringkat 7, tiba-tiba ke peringkat 8. Jadi itu akan terjadi lagi musim depan. Kenapa? Karena pemain Chelsea ini, untuk gua belum ada ya, selain Palmer mungkin. Belum ada yang bisa memberikan impresi lebih gitu. Kita nggak tahu ya Joao Pedro, tapi Joao Pedro itu kan secara CV juga belum terlalu terbukti sebenarnya di Brighton ya. Jadi kita lihat aja Chelsea akan seperti apa. Gue tidak berani menjagokan Chelsea sebagai juara. Kenapa? Karena semua itu tergantung kondisi pemain. Beda sama Arsenal. Kalau Arsenal misalkan diambil aja Gabriel, masih ada Kiwior. Di tengahnya misalkan diambil Rice, masih ada Nogard gitu ya. Jadi masih, dan Nogard itu stabil mainnya gitu. Kayak Saka diambil, ada Madueke sekarang gitu ya. Kecuali kalau Gyökeres yang diambil, Gyökeres sih. Tapi masih ada Merino juga gitu ya. Jadi tidak sesolid Liverpool atau Arsenal gitu ya. Oke, itu aja ya tentang Liga Inggris musim ini gitu ya.
we'll see ya. Meskipun gue sebenarnya pengen Liverpool yang juara, tapi secara objektif Arsenal paling solid so far ya. Oke,